Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada kali ini kita semua diberikan kelancaran untuk membuat project video ilmu komunikasi yang kita laksanakan pada kurang lebih seminggu ini. Lalu yang terhormat kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Agus Edi Laksono selaku pemberi tugas pada kali ini, dan juga dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas ilmu komunikasi B pagi. Lalu tak lupa teman-teman ilmu komunikasi B yang saya banggakan. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul hubungan antara kehidupan dengan komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Tanpa komunikasi kita tidak akan pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap lingkungan di sekitar kita. Tidak lupa dengan adanya komunikasi kita dapat mengetahui apakah yang pernah terjadi di masa lampau dan apa rencana orang-orang sekitar untuk masa depan. Dan tentu secara tidak sadar dengan komunikasi kita dapat menemukan partner atau kerabat atau bisa dibilang teman untuk menjalin suatu hubungan, entah itu hubungan pertemanan atau mungkin hubungannya lebih serius dari sekedar teman, seperti contoh pacar atau teman menikah nanti. Tidak jarang bahwa komunikasi itu suatu hal yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh orang-orang yang melakukan kegagalan hanya karena komunikasi yang mereka jalankan tidak semulus yang mereka impikan. Contoh, mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalaminya, seperti miskomunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Itu yang salah satu mungkin kerap terjadi di lingkup kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Terkadang ketika dosen menyampaikan tugas dan bermaksud untuk menyuruh mahasiswanya untuk melakukan A, tetapi karena adanya miskomunikasi tersebut, mahasiswa tersebut melakukan adegan B yang membuat itu menjadi konflik antara mahasiswa dan dosen tersebut. Itulah mengapa kalau komunikasi itu bersifat intim, karena ketika ada unsur yang hilang di dalamnya, itu bisa membuat sebuah masalah yang bisa dikatakan besar apabila itu tetap berlanjut. Lalu di dalam prodi atau program studi ilmu komunikasi yang saya ambil di Universitas Semarang, program studi ilmu komunikasi mengajarkan bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang baik dalam berkomunikasi dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Terlebih seperti ini, apabila kita baik berkomunikasi dengan diri kita sendiri dengan baik, otomatis kita dapat berkomunikasi dengan orang lain atau individu lain dengan baik. Itu sudah menjadi bukan rahasia besar lagi, karena yang menyebabkan komunikasi itu berjalan dengan baik, faktor utama ya diri kita sendiri itu. Lalu si penerima komunikasi tersebut juga merupakan faktor utama atas keberhasilan komunikasi tersebut. Dan juga di program studi ilmu komunikasi mengajarkan bagaimana kita menjadi komunikan yang baik dan benar, ya itu.
Apa maksudnya? Terkadang kita terlalu agresif dalam menanggapi suatu hal, lalu dengan tergesa-gesa kita menyimpulkan sesuatu, padahal maksud yang disampaikan oleh si pemberi informasi bukan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, salah satunya miskomunikasi tersebut, dan itu membuat suatu hal sangat terasa fatal atas kesalahan tersebut, dan membuat itu semua menjadi terlihat tidak tidak nyaman untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita udah merasakan hal tersebut. Misalnya ketika kita melihat orang mungkin melakukan bahasa isyarat, itu merupakan salah satu tindakan komunikasi yang mereka lakukan kepada kita. Mungkin kalau misalkan kita udah bilang gini, itu artinya kita baik-baik aja. Kalau misalkan kita bilang um, kita melakukan gerakan seperti menggelengkan kepala, berarti kita bermaksud untuk mengatakan tidak. Hal sesimpel itu pun terkadang masih membuat terdapat kesalahan penerimaan di dalamnya. Itu mengapa untuk kejelasan dari maksud yang akan diinformasikan itu sangat penting. Jadi tidak bisa setengah-setengah kita menyampaikan suatu informasi kepada halayak umum, terutama itu akan membuatkan perdebatan yang sangat besar dan merupakan kesalahan fatal apabila itu sudah menyebar ke ranah luar. Oleh karena itu, dengan adanya komunikasi di kehidupan kita, semoga kita lebih bijak lagi dalam menggunakannya, terutama untuk menyebarkan informasi-informasi yang bersifat sakral atau bisa dibilang bersifat sangat sensitif untuk halayak umum. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, apabila terdapat kesalahan secuil pun akan memberikan arti yang berbeda dari penangkapan orang-orang di luar sana. Itu yang membuat masalah. Jadi lebih baik kita harus menunggu sebuah kepastian sebelum kita menyuarakan informasi tersebut, daripada kita harus tergesa-gesa dan membuat suatu kesalahan yang mungkin tidak bisa dinalar oleh masyarakat luar. Dengan itu kita sadar bahwa komunikasi itu sangat penting. Seperti yang sudah saya kerap katakan dari tadi, kalau komunikasi itu suatu hal yang sangat penting dalam unsur kehidupan kita. Jadi saya harap kita semua bisa lebih bijak dan lebih paham lagi tentang arti komunikasi sebenarnya. Lantas, apakah sesusah itu untuk mengartikan komunikasi dalam kehidupan kita? Oh, tentu tidak, karena komunikasi itu bersifat fleksibel. Namun, proses dari komunikasi tersebut bisa saja dikatakan rumit. Karena apa? Ya karena kita tidak mungkin sembarangan untuk menyampaikan suatu informasi, atau yang bisa dibilang hoax. Hoax. Tulisannya HOAX, hoax. Dan itu akan membuat kita menjadi terbodohi karena suatu informasi yang tidak jelas atau simpang siur, dan apalagi sampai kita menyimpulkan suatu hal yang belum jelas kebenarannya. Maka dari itu saya dari sini memberikan pesan terhadap kalian semua, untuk tetap berhati-hati dalam bertindak, dalam mengomunikasikan sesuatu. Ya, komunikasi itu sangat sifatnya sensitif apabila itu ada suatu kesalahan di dalam penyampaiannya. Dan juga apabila terdapat suatu masalah di dalam kehidupan kita, jangan pernah untuk berhenti komunikasi untuk mengetahui kebenaran. Bisa saja sudut pandang antara kita dengan orang lain yang pihak yang kita ada masa tersebut, tolong untuk lebih memperhatikan dalam menyelesaikan suatu masalah, karena komunikasi itu jalan utama ketika kita dirundung suatu masalah.
agar kita bisa menerima jawaban atau bisa dikatakan bisa menerima itu. Eh, ya benar jawaban tadi atas apa sih masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi komunikasikan dengan baik, lalu berhati-hati dalam mengkomunikasikan sesuatu, lalu lebih paham lagi untuk eh, berkomunikasi. Jadi ya seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau komunikasi itu sangat intim ya. Anda salah ucap, mereka bisa salah mengartikan. Maka dalam berkomunikasi kita harus lebih santai, tapi ada tujuan yang jelas dan lebih memahami situasi juga. Jadi kita harus saling mengerti sebelum kita berkomunikasi dengan orang untuk menyampaikan suatu tujuan. Pasti kita pernah dirudung masalah, akan tetapi semua itu ada jalannya apabila kita mau melakukan komunikasi dengan baik terhadap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih bijak, lebih berani untuk berkomunikasi, lebih berani untuk berpendapat dengan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja lebih bijak dalam berkomunikasi. Apalagi di kehidupan kita ini sangat-sangat sensitif ya. Seperti yang saya sudah bilang lagi, sangat sensitif. Jadi lebih bijak, lebih berani, lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Dan mungkin itu saja pidato saya pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan terutama Bapak Agus yang sudah memberikan waktunya untuk menonton video saya pada kali ini. Maaf apabila dalam video ini saya melakukan kesalahan dan terdapat banyak kekurangan yang saya tampilkan pada video kali ini. Maaf apabila tidak sesuai ekspektasi Bapak Agus dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.